Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath holds. I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath holds. 'Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel. I just wanna kill the bad thoughts and feel a good thought and feel. I'm just lost to feel. I'm just lost to feel. I need time. Mau ada satu pengumuman bahwa ini adalah pelatihan Flying Institute sepanjang sejarah dengan rekor peserta paling banyak. Ini buat teman-teman semua ya. Jadi kita akan coba untuk 2 hari ini semaksimal mungkin dalam memberikan pengalaman sharing yang terbaik. Siapa yang di sini personal trainer? Hanya satu, 2, 3, banyak. Tapi takut nggak berani tunjuk tangan. Malu ya? Malu. Saya sendiri personal trainer. Iya, biar tidak full masih jadi personal trainer. Kenapa enggak? Ya, karena kita orang yang berpartisipasi dalam kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ya, jadi bukan kesakitan masyarakat. Dan sehat itu penting nggak buat semua orang? Nomor 1, nomor 2 mungkin dari prioritas hidup. Iya, kalau kita tanya 4 prioritas, saya suka selalu memulai seminar dengan sebutan 4 hal yang paling penting dalam hidup kita. Apa itu? Iya, bahkan maksudnya kepemilikan yang paling penting. Keluarga, ada lagi sehat, ada lagi, ada yang bilang motornya, CBR-nya, MSR-nya, Hayabusa-nya, uang, tanah, ada yang bilang tanah, ada yang bilang mobil. Iya, tapi kalau kita bilang dari 4 itu kita buang 2, sisa apa? Yang paling penting sehat dulu, sehat dan keluarga biasanya. Nah, jadi kita orang-orang yang berpartisipasi, berperan besar dalam top 2 hal terpenting semua manusia. Jadi jangan berkecil hati menjadi seorang personal trainer. Manfaatnya besar banget. Life changing, ya life changing. Itu yang pertama, itu modern. Dan latihan otot memperbaiki banyak masalah. Nanti dokter Tanjung bisa non-communicable disease. 70%, 7 dari 10 kematian. Jantung dan kawan-kawan, stroke, tekanan darah tinggi dan lain-lain. Cancer, diabetes, bukan ya senang. Ya. Sama tubuh manusia. Apa peraturan gerak tubuh manusia? Biasanya ada di sendi. Sendi. Kalau ini sendi siku ya. Kalau sendi saya sudah saya luruskan begini, bisa nggak saya bawa? Ada crossfitter. Iya. Oke, 3 kali aja. Kan 3 kali. Ya. Itu adalah refleks kebanyakan orang. Yang dilakukan push up itu adalah untuk supaya mukanya nggak berbentur lantai, biar kecantikan dan ketahanannya tidak hilang.
tujuan utama. Ya, yang kedua tadi saya pas bilang tekan lantai, bedanya langsung kena di mana? Di lengan lebih banyak. Karena dia kalau kita bilang tekan berarti lengan, berarti lebih banyak di tricep. Nah, sekarang di kunci belikat dapatnya lebih banyak di mana? Harusnya lebih banyak di chest. Saya nggak tahu videonya saking saya udah lama bikinnya. Saya udah lupa isinya apa. Teman-teman bisa coba sekarang lurusin lengannya. Yang duduk juga boleh ikutan. Satu aja. Ya, tahan. Udah dapet rasanya, turunin jangan hilang. Jangan hilang. Oke, ini hilang. Be strong every breath up, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Ya, dan motornya yang hilang. Lost, never at home. Need to be strong every breath up, 'cause I can't move on till I let go. Yang hilang. Ya. Sudah tidak masuk. Ya. Sudah tidak masuk. Ya. Iya. Terima kasih untuk kami dulu. Gimana rasanya? Petisi pertama dan itu hanya begitu. Biasa latihannya pakai berapa? I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Karena kuat, jadi forearmnya bisa lurus tegak terus. Bagus ya, makanya sebagai trainer perhatikan bahwa saya melihatnya dari samping. Ya. Oke, sekarang instruksi kedua. Tadi kan yang pertama basic ya. Kita tegakkan forearm dan kita ayunkan siku. Sekarang yang kedua adalah untuk make sure kita lebih lurus lagi, seolah-olah kepalanya ini atau forearmnya kita collapse ke belakang sedikit. Iya. Terus genggamannya kita lepasin. Jadi rasakan besinya di telapak, bantalan telapak. Ini bareng dua. Iya. Pelan, sikunya lebih ke depan lagi dikit supaya bisa di-collapse ke belakang. Sikunya ke depan lagi, kurang. Nah, ininya collapse ke belakang, ini ke belakang. Nah, pelan-pelan, lebih lambat lagi turunnya lebih lambat. Turunnya lebih lambat. Iya. Belum. Oh, itu baru 2 set, 3 lagi. Boleh. Genggamannya dilemaskan supaya besinya menekan bantalan telapak, lebih lambat turunnya. Naiknya boleh cepat, turunnya lambat. Kurang. Turunnya terlalu cepat. Nah, ini makin miring ke depan nih, collapse ke belakang, sikunya majuin.
Ya, kita latihan kaki, squats dan lunges. Ya, yang pertama kita latihan lunges dulu. Lungesnya pada dasarnya sederhana, nggak terlalu jauh, bahkan boleh lebih rapat. Paha belakangnya ringan, fokusnya di turun aja, jangan fokusin majuin lutut. Ya, jadi turun. Iya, lebih terlalu jauh, deketin lagi kaki belakangnya, majuin lagi. Iya, dan buang semua berat badan di kaki depan. Kaki belakang jadi halus aja, hampir melayang. Ya, kanan, kiri, setelah itu kita squats. Ya, lungesnya seperti itu. Terus squatsnya adalah tumis dulu selebar bahu. Setelah itu buka kakinya lebar. Jam 10.30, jam 1.30. Ya, terus waktu turun lututnya searah ujung kaki. Sampai kalau pahanya sejajar lantai, itu bahu, tengah paha, sama mata kaki satu garis. Coba dapetin. Jadi jangan akal budi dan pikiran. Tapi uniknya akal budi dan pikiran yang harusnya menjadi kekuatan bagi manusia, kenapa ternyata menjadi kelemahan? Salah satunya kelemahannya bukan hanya kelemahan dalam menghambat kemajuan kita, tapi yang paling parah adalah kelemahan apa? Ternyata pikiran justru membuat apa? Membuat manusia menjadi memiliki satu yang namanya penyakit sebenarnya, yaitu adalah jadi toksik, betul sekali. Yaitu adalah ketika bukannya kita menggunakan pikiran kita menjadi sebuah berkah, tapi akhirnya pikiran yang menggunakan kita akhirnya menjadi sebuah musibah. Kalau bicara komorbiditas hari ini, kalau teman-teman tahu, nomor 1 komorbiditas. Jadi 94,9% orang yang masuk rumah sakit karena terjangkit COVID-19 itu dia memiliki lebih daripada 5 komorbiditas. Dari 5 komorbiditas sampai 10 komorbiditas tadi, nomor 1 paling sering itu adalah apa? Siapa yang tahu? Komorbiditas nomor 1 adalah betul, obesitas. Obesitas itu adalah cause atau efek? Siapa yang tahu? Obesitas cause atau efek? Jawabannya efek, tepat sekali. Yang cause-nya siapa? Penyebabnya adalah siapa? Ya, perilaku kita. Salah satu perilaku kita yang salah adalah makan. Makanya kenapa salah satunya adalah resistensi insulinlah yang menyebabkan obesitas. Resistensi insulinlah yang akhirnya menyebabkan apa? Sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, akhirnya terjadi belly fat. Ketika kita gemuk, begitu dites, tekanan darahnya naik gak? Gula darahnya naik gak? Kolesterolnya naik gak? Trigliseridanya naik gak? Darahnya pengentalan gak? Terus semua terjadi di sini. Apa yang kita lakukan? Kita beli obat satu-satu. Ketimbang kita balikin ini semua, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Merubah ulah perilaku kita. Ingat teman-teman di sini di Ray Institute, ingat selalu ada yang namanya triangle yang disebut dengan yang namanya kalau istilahnya otot, tulang dan lemak. Ingat ya teman-teman sekalian ya, triangle tersebut. Otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tuh tulang. Tulangnya kuat, geraknya normal, maka lemaknya akan bisa turun atau normal. Ingat sekali lagi teman-teman sekalian. Ototnya lemah, tulangnya kuat kan? Tulangnya ikut lemah juga. Begitu tulangnya lemah, geraknya banyak apa lebih sedikit? Ketika geraknya sedikit, pembakaran kalorinya pasti turun, metabolisme turun, lemaknya naik atau turun? Ketika lemaknya naik, apa yang terjadi dari sini lemaknya naik? Terjadi berbagai masalah metabolisme yang sekarang hari ini menjadi problem yang selalu kita bilang, yaitu adalah komorbiditas tadi. Akhirnya mendapat kredit siapa? Ya otomatis virusnya. Tapi sebenarnya kita apa? Memberikan kesempatan memberikan opportunity kepada si virus untuk mengambil, sehingga akhirnya otomatis. Makanya kenapa saya bilang sah aja semua orang bilang. Ada yang bilang virus berbahaya, ada yang bilang enggak tuh nggak berbahaya, ada yang bilang iya sih agak berbahaya, ada yang bilang enggak tuh nggak terlalu berbahaya. Mana yang benar? Semuanya benar. Cuma kalau orang nggak tahu akhirnya jadi ribut soal itu. Wah, kamu underestimate itu ya. Tapi poin saya di sini adalah problemnya adalah yuk kita pelajari, kuasai yang namanya segitiga yang disebut dengan namanya osteosarcopenia obesity. Itu pasti problemnya orang yang usianya udah di atas 30 tahunan ke atas.
Loh, tahu dari mana 30 tahun ke atas? Hanya lebih kepada pengamatan seiring dengan usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Pertanyaan saya, orang yang 40 tahun ke atas sama orang yang 20 tahun ke bawah, kira-kira geraknya lebih banyak mana teman-teman sekalian? Pasti 20 tahun ke bawah. Makanya kenapa ototnya kelatih terus. Nah, problemnya kenapa setiap 1 tahun terjadi penurunan 1% otot yang katanya setara dengan penurunan 1-3% fungsi. Jadi ketika dia usianya udah selesai dari 30 tahun berarti udah 22%, itu nggak enak. Makanan enak selalu nggak sehat, mendadak dipatahkan dengan nanti presentasinya Chef Hendrik. Setuju ya? Buat tangan buat Chef Hendrik. Nah, jadi teman-teman di sini sekali lagi adalah istilahnya we need to walk the talk. Ya, itu aja poinnya. Teman-teman percaya deh, teman-teman jadi trainer yang akan lebih handal kalau teman-teman ngelakuin buat diri sendiri, ya. Jadi nggak boleh memakai istilah. Itu adalah prinsipnya latihan beban, yaitu adalah bagaimana kita bisa punya cc mobil di badan kita. Kalau kita berbicara 5 pegang saham dalam tubuh kita, komposisi tubuh. Nah, itu pasti keluar nanti sama Mas Salim. Komposisi tubuh ada apa saja? 1, cairan yang harus diseimbangkan. Yang kedua adalah organ tubuh kita kayak jantung, paru-paru, apa yang dilestarikan kesehatannya. Lalu yang ketiga yaitu adalah tulang yang harus kuat. Yang keempat yaitu adalah otot yang harus kencang. Dan yang kelima lemak yang harus rendah. Saya ulang sekali lagi, 5 komposisi tubuh kita. 1 adalah cairan yang kita seimbangkan, organ tubuh yang kita jaga. Sebenarnya ini juga semua organ ya, tapi saya membuat penyederhanaan aja. Tapi ceritanya kita ngomongin organ yang lainnya ya, yang harus sehat. Lalu yang ketiga yaitu tulang yang harus kuat. Yang keempat otot yang harus kencang. Dan yang kelima yaitu adalah lemak yang harus rendah. Sesederhana itu aja teman-teman. Makanya kenapa tidak ada istilah menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Karena yang kita lakukan adalah menciptakan keseimbangan komposisi tubuh. Itu aja teman-teman sekalian. Apa yang membuat saya dengan 52 tahun orang lain dengan umur yang sama tapi bentuknya berbeda? Jawabannya adalah hanya komposisi tubuh. Cuma komposisi tubuh. Nah, apa yang saya jagain? Otot. Kenapa saya jagain otot? Karena otot membantu tulang membantu gerak membantu lemak jadi turun. Lemak akan membantu apa? Semua permasalahan metabolisme tidak terjadi, semuanya jadi normal. Paham gak teman-teman sekalian? Yang ada kita menjadi murid daripada sebuah reaksi, menjadi murid dari sebuah yang istilahnya berfokus hanya ke hilir, bukan ke hulu. Jadi sibuknya apa kebijakan kesehatan di Indonesia? Cari obat buat nurunin kolesterol, cari obat buat tekanan darah, cari obat buat ngencer darah, cari obat buat apa lagi? Buat menurunkan gula darah dan seterusnya. Padahal jawabannya hanya dengan merubah apa? Ulah perilaku kita, teman-teman sekalian. Nah, tapi teman-teman nggak mau mikirin ke sana karena sibuknya pokoknya harus urusannya obat-obatan semua. Problemnya sama obat-obatan adalah apa? Dia hanya menekan gejala, tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, kenapa butuh latihan beban? Jawabannya kalau teman-teman tahu, karena untuk menjaga keseimbangan komposisi tubuh. Itu jawabannya paling tepat. Ya, prinsip daripada latihan beban apa teman-teman sekalian? Prinsipnya manfaat harus tinggi, resiko harus rendah. Makanya kenapa nanti teman-teman diajarkan oleh Mas Halim dan Dr. Tanjung. Ini anatominya seperti ini, fisiologinya harus seperti apa, otot-ototnya apa aja, nanti gerakannya mesti apa. Itu pasti nanti akan menjadi soal besok, ya teman-teman udah pasti tahu. Ya. Lalu selanjutnya masuk ke pendekatan diet yang saya katakan tadi. 4 elemen, teman-teman ingat? Ini udah ada di buku semuanya. 1 adalah sumber, 2 adalah penyajian, 3 adalah timing, dan yang keempat adalah jumlah. Nah, jadi 4 elemen tersebut lah yang nanti teman-teman boleh nanti beratnya kemana nggak ada masalah, tapi teman-teman harus kuasai. Kalau teman-teman bilang, Mas Ade, saya alirannya adalah aliran kalori restriction, kalori in, kalori out, everything is all about counting calories, nggak ada masalah juga. Berarti teman-teman berfokus kepada jumlah. Kalau teman-teman
pendekatannya adalah karbohidrat insulin model, berarti teman-teman fokusnya kepada apa? Sumber, jenis, dan jadwal. Paham ya teman-teman sekalian? Kenapa hal itu teman-teman lakukan? Kenapa sumber lebih fokus buat teman-teman dibandingkan itu kalori? Karena teman-teman bilang pemilihan sumber mempengaruhi instruksi. Ingat teman-teman sekalian, pemilihan sumber mempengaruhi instruksi atau informasi tubuh untuk menjadikan makanan itu mau diapain. Contoh, 100 kalori donat sama 100 kalori telur. Sama-sama 100 kalori dong berarti. Ya berarti nggak apa-apa dong 100 kalori. Tapi pertanyaannya, apa yang diinstruksikan tubuh kita terhadap donat dan apa yang diinstruksikan tubuh kita terhadap telur? Sama atau beda? Hormon yang direspon. Jadi kita merespon hormon tertentu terhadap pilihan si donat sama hormon tertentu terhadap pilihan si telur. Sama atau beda? Maksudnya, jadi makanya teman-teman fokusnya ke pendekatan karbohidrat insulin model. Penyajian pun juga sama. Penyajian hubungannya sama apa? Penyajian hubungannya sama apa teman-teman sekalian? Saya nggak mau digoreng, saya maunya dibakar, dikukus ya Pak. Kenapa? Karena kalau digoreng apa yang terjadi? Apanya? Jumlahnya kalorinya meningkat. Paham ya teman-teman sekalian? Belum lagi nanti ngomongin soal pilihan sumbernya. Jadi Mas Adi saya gorengnya pakai butter. Oh iya bagus. Nggak pakai margarin kan? Enggak. Nggak pakai minyak goreng kan? Enggak. Terus saya makannya nggak pakai nasi karena saya udah masuk butter. Nah, yang hal-hal kayak gini teman-teman harus jawab di pertanyaan itu. Ya. Jadi sekali lagi bukan berarti nanti Mas Halim langsung menyalahkan teman-teman, enggak. Teman-teman bisa jelasin aja, ya. Kalau teman-teman bilang, kok kalau saya pokoknya semuanya is all about calories counting, Mas Ade, nggak masalah juga. Ya, defend aja pemahaman tersebut. Oke ya, teman-teman ngerti ya. Jadi yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah jadwal. Hubungannya dengan makanya kenapa kita berbicara intermittent fasting. Karena kan jadwal makan berbeda pasti. Makanya saya bilang, kita makan buka dengan yang manis-manis, ya kan? Sama buka dengan yang tidak manis-manis misalnya. Sama atau beda? Atau saya tanya deh ke yang cowok, kita berbuka bersama yang manis-manis sama yang tidak bersama yang manis-manis. Kira-kira pengalamannya berbeda nggak? Sama aja ya? Iya sama. Nggak, ini saya bercanda ya teman-teman. Ya maksudnya teman-teman adalah jadwal itu betapa memiliki satu kalau istilahnya poin yang penting di sana ketika teman-teman apa yang boleh waktu kita buka pakai manis-manis, ada fruktos, ada glukos, saya jadi satu, saya pakai buat buka pada saat setelah saya melakukan aktivitas apa? Aktivitas latihan. Latihannya pada saat puasa. Teman-teman latihan. Begitu kelar latihan, boleh nggak saya buka dengan yang manis-manis? Jawabannya boleh. Tapi kalau teman-teman nggak puasa, nggak latihan sebelum buka puasa, teman-teman bukanya pakai protein and fats. Tapi ketika teman-teman habis latihan beban, teman-teman bilang saya mau masukin kombinasi fructose and glucose, saya masukkan. Jawabannya boleh. Makanya uniknya ilmu itu gitu teman-teman sekalian. Tergantung daripada situasinya saat itu. Makanya jadi kalau orang bilang makan yang manis-manis lah, orang pertama nggak puasa gitu ya. Satu. Kedua, habis itu kalau olahraga. Ketiga, yang makan kolak karena suka kan gitu kan gitu. Jadi problem itu di sana gitu. Tapi ketika kita misalnya makan kolak tapi kolaknya cuma pisang aja sama gula merah, nggak pakai santan, berarti nggak ada ininya. Tapi saya baru habis latihan kaki langsung makan kolak, kira-kira masalah? Nggak masalah, jangan-jangan malah bagus sekali. Bisa, ya? Kurang lebih itu teman-teman sekalian. 4 elemen diet nanti udah dibahas sama Mas Halim juga ya. Teman-teman langsung masuk lagi ke kisi-kisi yang lain yang berhubungan dengan soal. Nah ini yang konsep daripada Tel Shodu. Kenapa Tel Shodu? Selalu teman-teman ini prinsip yang gampang. Kalau teman-teman selalu tiap kali apa? Kalau ngajarin orang apa yang harus dilakukan? Oh iya Bu, ini caranya gini alatnya. Ya silakan Bu. Ibunya disuruh silakan dulu. Sedangkan dia baru pertama kali melihat alat itu. Ini alatnya apa?
Ini buat bikin kue ya maksudnya? Enggak kue, buat extension. Contohin dulu. Makanya kenapa disebutkan namanya kasih tahu alatnya apa. Show, tunjukin dulu caranya gimana, baru mempersilahkan. Ingat ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu udah konsep yang benar. Teman-teman pasti akan bisa lihat trainer yang baik sama nggak baik hanya dalam waktu beberapa detik aja. Begitu melihat orang yang ada dia suruh orang itu lakuin sendiri. Nah itu kita udah bisa lihat terjadi kesalahan di sana. Ya, nah nanti dari sini baru teman-teman harus bisa menunjukkan kira-kira kalau mau latihan ini gerakannya harus seperti apa. Nah nanti baru masuk ke ilmunya Mas Halim tadi, yaitu adalah otot ini gerakannya ini seperti apa, asosiasinya seperti apa. Ya kayak saya sering ngobrolin yang ajarannya Mas Halim. Kalau push up itu mesti apa? Ada tempo, ada asosiasi, ada apa mind muscle connection, time under tension atau apapun juga silahkan. Itu bisa dimasukkan untuk menjelaskan kepada teman-teman itu. Termasuk juga bagaimana meng-create program terhadap tantangan-tantangannya nanti dikasih. Kira-kira kalau seandainya ada orang body fatnya segini-gini, teman-teman mesti ngapain? Teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau ternyata kadar lemaknya terlalu tinggi, berarti strateginya siapa? Kalau kadar lemaknya rendah seperti apa? Mas Halim nanti bisa bikin yang satu ada soalnya teman-teman kenanya case-nya muscle gain. Gimana caranya orang kurus ini harus bisa naik berat badannya? Yang satu case-nya ternyata fat loss program. Gimana caranya teman-teman ini? Ya tergantung. Ada lagi satu lagi mungkin apalagi yang lain bisa aja. Mas Halim bisa buatkan ini ya Mas ya, berbagai case-case-nya. Jadi nggak cuma selalu case-nya harus fat loss terus, ya. Dan yang kedua, karena kita di Rai Institute, jadi teman-teman harus bisa jawab, bukan cuma menjawab dari soal jawabannya, mesti bagaimana caranya dia mengatur program makan dan program latihan. Tapi kalau Mas Halim suruh hitung kalori, teman-teman bilang, sorry Mas Halim, saya insulin karbohidrat model kind of person gitu, jadi saya nggak mau hitung, nggak ada gitu ya. Apa nanti nilainya kurang. Jadi teman-teman harus belajar ngitung kalori. Tadi udah belajar belum pagi ngitung? Oh belum. Ya nanti belajar ya, gampang ya, caranya gampang sekali ya. Termasuk juga teman-teman belajar berbagai hal yang dikemukakan di buku ini apa, mulai dari tadi. Ntar pertanyaan yang harus ditanya Mas Halim itu sistem energi gimana tuh ya, ngomongin ATP, ADP dan sebagainya. Belajar serabut otot juga sama, tipe-tipe otot. Nah ini yang paling sering kalau teman-teman sering kalau ditanya, Mas Ade kalau sebenarnya saya cuci baju aja ya, cuma lap-lap apa namanya tuh ngepel aja, atau cuci mobil itu olahraga atau enggak? Gitu kan pertanyaannya sederhana itu. Itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kalau kita ngomongin pembakaran kalori, jawabannya iya. Pembakaran kalorinya itu dalam arti yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas olahraga, ya mungkin itu bisa dilakukan, nggak ada masalah juga. Salah nggak masalah, bagus nggak bagus aja, kenapa enggak? Cuma kalau kita ngomongin tipe serabut otot, kita tahu serabut otot apa yang dipakai di sana. Apa yang teman-teman tahu? Saya membuat satu penyederhanaan contoh yang paling gampang. Kalau kita lari aja santai, wah saya latihan kaki dengan cara saya lari. Paham ya teman-teman? Saya latihan kaki Mas Ade. Latihan kaki dengan cara apa? Ya udah saya lari aja. Kalau lari berarti otot kakinya yang dilatih otot tibal. Tibal? 1A yang kena betul. Ketika dia lari sambil dorong mobil, berarti yang kena mana? 2A. Tergantung isi mobilnya. Ya. Kalau ini cuma analogi ya. Kenapa saya bikin analogi ini hanya penyederhanaan buat teman-teman tahu bahwa ternyata otot itu ketika diberikan stres, ketika stres itu makin lama makin besar, otomatis serabut otot yang terkena pasti akan berbeda. Tapi saya bikin contoh cara yang gampang dengan membayangkan tadi teman-teman lari sendiri, nggak ada apa-apa, yang kena tipe 1A. Begitu teman-teman lari sambil dorong mobil, yang kena tipe 2A. Ketika teman-teman dorong mobil sambil jalannya tiba-tiba jadi tanjakan, dan di dalam tang mobil itu ternyata banyak anak-anak juga di dalamnya. Itu bedanya apa dan kegunaannya bagaimana? Maksudnya conditioning berapa lama? Untuk workout. Maksudnya untuk berbicara interval training gitu. Iya. Interval training kira-kira apa kebermanfaatannya? Betul, sama kan saya biasanya latihannya body weight,
bicara definisinya kan tergantung daripada aplikasinya mau mendefinisikan conditioning itu artinya apa. Di binaraga ada lagi yang namanya conditioning ya. Teman-teman, ada simetri, ada proporsional, ada conditioning. Conditioning artinya apa? Dia mau lihat kondisinya keras gak badannya. Nah itu masuknya hubungannya dengan dietnya bagus gak, kadar lemaknya rendah gak, itu namanya conditioning. Nah tapi kalau kita ngomongin di sini conditioning and strength misalnya, nah itu lebih kepada kayak dia sedang mau berfokus kepada apa? Ada orang berfokus pada stamina ototnya, ada orang berfokus pada explosiveness-nya, ada orang berfokus kepada mungkin kemampuan untuk bisa menahannya, apakah lebih berfokus kepada fast twitch fighter atau slow twitch fighter. Jadi tergantung daripada itunya. Tapi saya jawab yang interval aja dulu ya. Jadi kalau interval training orang selalu paling populer itu yang disebut dengan yang namanya seolah-olah yang interval training itu adalah ibaratnya habis loncat-loncat melakukan apa namanya burpees, habis itu langsung nanti disuruh squat gitu. Nah itu yang namanya seolah-olah interval training. Tapi sesungguhnya interval training yang benar adalah apa? Latihan beban. Latihan beban adalah yang disebut dengan, kalau Mas Alim sering bilang adalah apa? Medium interval training, medium intensity interval training. Jadi kita ngangkat beban karena kita istirahat, baru kita mulai lagi. Kayak kita lari jalan pelan, habis itu kita lari cepat, lalu jalan lagi, itu yang disebut namanya interval. Nah sekarang kalau yang paling populer sekarang ini orang bilang disebut namanya HIIT, High Intensity Interval Training. Tantangannya dari HIIT berarti high intensity. Berarti kalau high intensity, pertanyaan saya, kalau kadar lemaknya kita di atas 30% atau 35%, kira-kira bagus? Kenapa gak bagus teman-teman sekalian? Karena gak punya kemampuan badannya untuk melakukan hal tersebut. Karena high intensity interval training, tantangannya dia ngambilnya dari gula problem. Makanya kenapa mesti hati-hati. Kalau kita ngangkat supaya dia bisa cepat turunin berat badan. Nah, indikator daripada menurunkan berat badan, kalau latihan beban buat muscle building, indikatornya adalah beban itu sendiri, load. Tapi kalau cardio exercise, indikatornya apa? Indikatornya heart rate. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia mau fat loss, berarti indikatornya adalah apa? Heart rate-nya berarti harus berapa? Zona pembakaran lemak. Masuk ke dalam zona pembakaran lemak berapa itu kira-kira? 60-80%. Ketika kita melakukan high intensity interval training, kita ngelebihin dari itu. Kita ngos-ngosan, benar gak? Pada saat itu kita pakai apa sebagai sumber tenaga? Gula sebagai sumber tenaga. Dalam hal ini gulanya dari mana? Padahal kan udah capek. Otot kuat sekali, makanya terjadi namanya gluconeogenesis di sana. Jadi badannya menciptakan gula baru. Nah jadi makanya kenapa high intensity interval training harus dilakukan di akhir latihan bagi orang yang badannya fit, tapi dengan durasinya yang tidak terlalu lama. Maka pada saat itu bisa dijadikan katonik. Begitu kita ngos-ngosan, kita paksain terus-menerus, maka dia akan pakai apa? Pakai otot sebagai sumber tenaga. Nah makanya kenapa buat yang kadar lemak yang tinggi, kalau bisa durasinya boleh lebih, paham? Intensitasnya harus lebih rendah. High intensity interval training tidak berlaku di sana. Nah, jadi tantangannya kebanyakan daripada program-program yang ada hari ini di luar sana adalah program tersebut diperuntukkan bagi apa? Semua orang. Jadi one size fits all program. Benar ya? Yang harus dilakukan harusnya adalah is a precision and personalized program. Maksudnya itu. Itu nanti jadi jawabannya Mbak Nes nanti buat itu dikasih tahunya. Buat pada saat kliennya tadi dikasih tahu, nanti Mas Alif kasih bikin ini, kliennya kadar lemaknya segini Mas Nes. Nanti berarti bikinin programnya. Kalau Mbak bikin programnya high intensity interval training, nanti Mas Alif bisa lihat, oh ini kok kayaknya salah nih programnya. Nanti dia yang ada malah jadi pingsan atau apa gitu ya. Jadi yang mesti hati-hati. Salah satu juga yang menjadi tantangan daripada interval training yang sering terjadi itu adalah olahraga permainan. Makanya kenapa di dalam olahraga permainan paling sering, makanya kenapa orang akhirnya kena stroke, akhirnya kena masalah. Yang salahnya futsalnya, yang salahnya badmintonnya, yang salahnya tenisnya. Karena apa hal itu terjadi? Karena adalah pada saat dimana dia memaksakan, ketika dia melebihi daripada 80% atau bahkan lebih daripada itu, ya. Makanya kenapa squat salah satu yang terbaiknya adalah pada saat dimana dia bisa memberikan alarm kepada kita. Pada saat dimana
lewat itu udah bunyi, kita jadi udah tahan. Ya, kurang begitu Mbak. Ya, kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh iya, bro, silakan. Halo Mas Ade, saya Tori. Kalau kenal ini saya mau tanya sedikit soal tanpa stressing atau detail gitu ya, maksudnya tentang tidur. Nah kan kalau kita sering baca itu kan ada 3 hal itu, latihan, diet, dan tidur. Nah tidur ini kan idealnya memang 8 jam, ada yang 8 jam gitu kan. Tapi kan dengan kehidupan kayak pekerjaan, kemudian ibadah di pagi hari dan sebagainya, itu tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, menurut Mas Ade dari pengalaman juga, seperti apa sih tidur dan berapa durasinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Tori. Nanti saya akan minta tolong urusan itu sama Dokter Tanjung ya, boleh ya, karena itu hubungannya nanti sama hormonal. Tapi saya akan jawab beberapa teknis soal tidur itu sendiri. Jadi memang kalau saya tidak setuju dengan konsep misalnya tidur harus 8 jam, itu kan kata siapa sebenarnya kan nggak ada juga aturan itu. Tapi misalnya bisa tidur 8 jam dan nyenyak, kenapa tidak juga gitu kan ya, ini nggak ada masalah juga. Nah tapi tantangannya dari tidur itu kan sebenarnya kalau istilahnya orang bilang, kalau rambut kita bisa rapi terus, kita nggak ada kebutuhan nyisir. Kalau badan kita bisa wangi terus, nggak ada kebutuhan mandi, benar gak? Jadi kalau kita bisa bangun terus, nggak ada kebutuhan tidur sebenarnya. Jadi kenapa kita tidur? Supaya kita punya kemampuan untuk bisa bangun, kan intinya itu. Nah makanya kenapa kualitas tidur setiap orang pasti akan berbeda-beda. Nah nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan itu banyak hal. Salah satunya, contohnya yang paling sering terjadi itu adalah kemampuan bernafas seseorang. Jadi waktu tidur, kenapa ada orang yang bisa tidur nyenyak, ada orang yang nggak bisa tidur nyenyak? Pasti masalahnya di nafas, benar ya? Jadi nafasnya yang satu ternyata lebih cepat, karena ketika dia misalnya banyak pikiran, maka dia didominasi oleh apa? Sympathetic nervous system. Modenya apa? Modenya adalah fight or flight. Nafasnya pasti. Makanya kenapa ajaran orang ajaran pada saat lagi tidur diajarkan nafasnya biasanya tarik nafas dalam, tahan nafas, lalu buang nafas lebih banyak atau lebih panjang sedikit daripada pada saat tarik nafas. Semua akan terus kena. Kenapa? Karena yang tidak dikampanyekan adalah yang tidak dikampanyekan adalah imunitas. Nah, jadi selama kita bisa mengkampanyekan imunitas dengan keberadaan teman-teman di sini di dalam industri kesehatan, mudah-mudahan kita bisa mengimbangi itu. Makanya kenapa saya selalu bilang protokol sel proteksi dari luar kita jalankan, protokol sel proteksi dari dalam kita lakukan juga bersama. Karena selama hanya cuma salah satu yang kita pilih, maka itu nggak akan pernah hadir. Tapi kalau harus bicara signifikansi, signifikan yang paling besar yang mana menurut saya justru yang paling besar pasti adalah imunitas. Kenapa? Karena toxicity-nya adalah sifatnya adalah opportunistik gitu. Jadi mau nggak mau kita harus punya imun yang baik gitu. Makanya keimanan dan keimanan itu yang harus ditingkatkan. Lalu suatu saat dalam hati bisa punya gym sendiri atau punya apa, ya pelan-pelan kan itu. Makanya kenapa dari dulu keinginannya mau membangun industrinya. Nah poin saya maksudnya dari cerita itu, saya aja punya kesenangan waktu dulu saking gak ada temannya, ngelihat ada satpam, melihat ada tentara, melihat ada polisi badannya tegap, saya datengin dulu, oh mas latihan di mana? Pakai seolah-olah ada sense of belonging-nya. Makanya kenapa zaman dulu di tahun 80-an orang-orang yang badan gede semuanya saling kenal. Kenapa? Karena kan gak banyak yang hobi kayak gitu. Ya kan bener gak? Ya kan kayak sekarang contohnya bisa paling gampang aja skateboard aja. Siapa sih yang suka main skateboard? Mungkin gak banyak. Tapi sekali kita bisa main skateboard dan suka, kira-kira seluruh orang yang main skateboard di Indonesia kita kenal gak? Pasti kenal, karena komunitasnya masih kecil. Tapi sekarang udah gak kenal lagi, karena semuanya pada suka. Nah jadi poin saya adalah, kalaupun nanti materi juga tidak memberikan konfirmasi kepada kita jadi kaya gara-gara itu, tapi karena kita suka, kita gak masalah. Nah ini alasan kenapa saya katakan syarat nomor 2 untuk jadi trainer adalah dia harus menggunakan hati. Itu menurut saya. Ya mungkin saya bisa salah. Ada kok teman saya yang trainer yang kerjanya nggak suka dia melatih apa, tapi dia jago aja, jadi dia melatih aja, benar. Tapi problemnya adalah tubuh manusia terlalu cerdas untuk dibohongi. Maksudnya apa? Artinya ingat sekali lagi, kalau setiap hari kita sibuk didominasi oleh yang namanya perlawanan hati,
which is artinya apa? It's a sympathetic nervous system. Artinya stress response terus. Jadi kita kerja tuh kayak kerja kepaksa. Percaya gak badan akan menciptakan apa? Akan menciptakan banyak hal. Salah satunya yang terjadi adalah apa? Adrenal fatigue. Akhirnya terjadi apa? Terjadi kortisolnya tinggi. Akhirnya tiap kali kerja, gula darahnya naik, tekanan darahnya naik, ya kan? Dan seterusnya. Nanti berdampak kepada metabolic syndrome. Itu yang jadi problem, ya. Jadi maksudnya itu. Tapi sekali lagi teman-teman, ini saya cuma mau bilang karena di sini ada pesan ketulusan di sana. Jadi kayak teman-teman percaya deh, ini sesuatu yang menyenangkan banget. Karena banyak orang kan kita dulu sekolah apa? Sekolah ekonomi gitu. Mau jadi apa kan nggak tahu. Yaudah deh, sekolah aja ekonomi. Kayak saya sekolah politik, jadi sekolah politik aja udah. Tapi mau jadi apa? Mau jadi politisi atau mau jadi diplomat atau mau jadi apa? Nggak tahu juga. Yaudah asal sekolah aja. Tapi kali ini di Rai Institute contohnya, saya yakin teman-teman kesini tuh nggak ada yang datang karena iya Sabtu Minggu ngapain ya udah deh main-main aja kesini kan gitu, enggak ya. Mana udah harus bayar mahal lagi gitu ya dan sebagainya. Bahkan teman-teman sebagian dari sini ada yang cita-cita apa yang kesini. Ada yang dari luar Pulau Jawa, siapa angkat tangan di sini? Oh, angkat tangan dulu. Terima kasih ya teman-teman. Yang ke-9 kita belajar namanya menghargai kecerdasan tubuh kita, terutama kalau kondisi hari ini ya teman-teman sekalian ya. Di satu sisi kita semua mengkampanyekan yang namanya mengagungkan kecerdasan, kehebatan sebuah penyakit. Makanya kenapa kita semua berusaha untuk menghindar daripada kesakitan itu. Makanya kenapa ada protokol ketidakterjangkitan. Kita mau tidak terjangkit dari itu. Tapi di sisi lain juga, kalau apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan, maka kita juga mau berfokus kepada apa teman-teman sekalian, juga kecerdasan tubuh diri kita sendiri. Nah justru pertanyaannya macam-macam. Di saat kita boleh bertanya penyakit ini akan berbuat apa, dan kita harus mengantisipasi seperti apa. Atau kita boleh bertanya lagi, apa yang bisa saya lakukan untuk punya kemampuan bela diri? Apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan yang namanya keimunan dan keimanan kita, sehingga keamanan itu akan terselenggara. Nah jadi tantangannya di sana. Karena kalau kita berbicara penyakit hari ini, kan kita berbicara yang namanya orang sakit disebabkan karena dua hal. Satu, karena kelebihan yang disebut namanya toxicity. Dua, karena kekurangan yang disebut namanya deficiency. Makanya kenapa orang mau membahas soal fasting, bagus gak? Oh bagus, oh jelek. Oh ini bagus, oh ini jelek. Low carbs bagus gak? Oh itu bagus, oh ini jelek. Kenapa orang bilang bagus, kenapa orang bilang jelek? Karena semuanya punya apa? Punya pertimbangan. Kalau kelebihan akan terjadi keracunan. Kalau kekurangan akan terjadi defisiensi. Jadi sah gak kira-kira perdebatan itu? Jawabannya sah. Makanya kenapa terjadi perdebatan antara low carbs versus low carbs high fat versus low fat medium carbs misalnya atau apa, atau mungkin antara misalnya orang nggak merasa ketogenis itu nggak bagus misalnya, yang bagus misalnya apa gitu, dan atau misalnya pendekatan contohnya karbohidrat insulin model versus counting calorie models ya gitu. Nah di kesempatan hari ini teman-teman, kita coba untuk membuka pikiran kita untuk istilahnya kita terimain aja semuanya. Soal nanti teman-teman akhirnya memilih aliran yang mana gak ada masalah ya, tapi jangan kita jadikan itu sebagai sebuah kayak apa ya kalau istilahnya, kita jadi partisan di sana. Akhirnya kita merasa akan menyerang pendapat atau perbedaan lain, padahal sesungguhnya sebenarnya kita santai aja. Nah ini mungkin yang saya maksud dengan dengan kita menghargai sebuah perbedaan tersebut. Nah jadi kalau kita berbicara toxicity hari ini, ada yang disebabkan karena polutan, disebabkan karena heavy metal, disebabkan karena mungkin energetik, apalagi dengan kondisi online hari ini ya, toxicity-nya keras sekali. Kita sekarang ini gak ada toxicity karena teman-teman dengerin saya langsung kan, nyata ya kita ngobrol di kamu. Tapi kebanyakan dari kita biasanya selalu belajarnya kan online semuanya. Wajar gak kira-kira kalau seandainya terjadi yang namanya toxicity secara energetik? Kita tidur, handphone kita di kepala kita lagi di charging, benar gak? Teman-teman, hampir semua dari kita kan melakukan, termasuk saya juga. Jadi wajar gak kalau kira-kira kualitas kesehatan kita akan menurun? Itu disebut yang namanya toxicity secara energetik. Nah kalau kita berbicara patogen, virus, bicara yang lain-lainnya, toxicity-nya secara apa teman-teman sekalian? Secara opportunistik. Makanya kenapa dia akan mengambil kesempatan pada tubuh yang lemah.
Makanya poinnya selama tubuhnya lemah, kita mau strategi apapun kita pasti itu kan terjadi kerusakan mikrofilamen, ingat ya, mikrofilamen, filamen kecil nih, kan rusak cedera robek berat. Setelah dia rusak, nanti tubuh akan menghasilkan mikrofilamen yang lebih kuat dan lebih besar. Makanya ototnya membesar dan kuat. Dan sebenarnya utama yang terjadi, misalnya di jantung, ya, ini kan dia memegang, ini kan ada otak dia megang beban ya, terus kan beban. Dan sebenarnya pada fase dia beban, ya kan dia harus tahan nih. Kayak karet kan, makin tahan, makin panjang apa yang terjadi? Di situlah sebenarnya terjadinya apa? Kerusakan mikro. Dan sini dari dalam tadi apa? Times under tension kita kontrol di saat dia memanjang atau besar. Bebannya berubah nggak? Kan tetap bebannya kan? Maka dari itu kalau tadi saya bilang kan, tetap kita butuh berbagai macam variasi dari banyak agar moodnya tetap terjaga. Tapi apa? Bebannya tetap, tapi efektivitas otot kita lebih optimal. Kayak tadi force kan? Ini sudah nggak kuat, tapi tahannya masih kuat. Sudah dibantu force-nya, eksentriknya sendiri. Jadi apa? Satu ya gagal negatif atau gagal eksentrik. Ya, atau tadi bebannya diturunin masih bisa tambah beberapa posisi. Atau kita istirahat sejenak masih bisa tambah beberapa posisi dan sebagainya. Ya ini dia terkait salah. Nah ini jadi prinsipnya ini adalah apapun otot sebentar kita itu semua dipisahkan oleh sistem saraf dari otak masuk ke bagian. Semakin otot itu dilatih, ini saraf-saraf yang saraf ini pakai banyak. Jadi jangan heran, ya ada orang saya tadi saya bilang umur 9 tahun dalam waktu 8 minggu. Apakah terjadi hipertrofi? Tidak kelihatan Pak, umur yang 100 tahun. Tapi kekuatan itu kok bisa meningkat cepat karena ini. Jadi kekuatan itu nggak mesti dengan hipertrofi. Karena hipertrofi bisa macam-macam orang pakai berat juga hipertrofi. Maka lemaknya segitu-segitu aja. Iya kan? Kan banyak badan jadi berangkat itu masih gini. Pasal kita lebih kecil, angkatnya lebih banyak kan? Kenapa? Karena ini serabut salah. Ya, jadi kekuatan lebih banyak di sini. Hipertrofi dan tambahan dia besar. Ya, setelah mikrofilamennya tambah gede segala macam, barulah seperti itu. Ya, ini tambahnya silakan dibaca. Ini saya nggak terlalu banyak pada waktu tadi. Ya, silakan dibaca. Nanti yang saya dari masalah lagi mikrofilament adalah. Jadi ini satu otot kita kecilin ya. Jadi yang paling kecil atau lapisan yang paling luar ya, kalau paling luar itu namanya epimysium ya, paling luarnya epimysium. Ini mengerucut membentuk suatu jaringan ikat yang kita sebut sebagai tendon. Bedanya dengan otot apa? Kalau otot itu jaringannya elastis, makanya dia jaringannya elastis, makanya dia elastis, bisa tarik, pelas, segala macam. Tendon tidak. Tendon adalah jaringan ikat kolagen yang kuat dan sangat sebenarnya kaku. Tapi di tendon tadi dia membentuk seperti ini. Ini chest press begini juga masuk. Udah. Apalagi push up. Bahkan di resistance training specialist, dumbbell chest press dianggap inferior terhadap barbell bench press. Gitu. Ya, kita basically kalau misalnya teman-teman mau tahu ada safety pointer yang saya rasa perlu diketahui, yang paling gampang adalah apa? Anytime siku ada di belakang badan, itu posisinya lemah. Jadi tidak dalam kapasitas kita untuk memberikan aplikasi tekanan beban yang besar. Jadi kalau misalnya warm up, teman-teman kalau melakukan warm up, mau sampai ke belakang lebih full range, bisa. Semakin beban berat, semakin batasi range of motion. Semakin beban berat, kita tidak bisa lagi dari belakang untuk maju. Karena begitu dorongan pertama dari belakang ini untuk chest press, itu tidak ada keterlibatan otot dada, belum ada horizontal reduction-nya. Dan itu rotator cuff tadi, yang otot-otot kecil tadi yang menggerakkan beban buat bench press. Yang teman-teman bisa kalau latih bisa 100 kilo. Bayangkan otot kecil itu 100 kilo menghandle di sini, terus dihentak pulang. Ya, berhati-hati. Jadi pengaplikasian aja.
Kalau lagi warm up, beban ringan, full range mau sampai ke belakang, silakan. Tapi semakin bebannya makin berat, range yang bagian lemahnya ditiadakan, dihilangkan, dilanjutkan lagi, saya rasa itu smart. Di mesin-mesin chest press, aplikasinya apa? Kalau apalagi produk chest press lokal, pas baru mau mulai kan udah dari belakang banget. Bagaimana menyiasatinya? Ada tampilan produk chest press biar kita ini kalau di Google chest press mesin. Ininya belum terkonektif. Yang perlu kita cari bukan persennya tapi kilo. 70 kali 38 26,6. Ini berarti sisanya. Iya. Terus kita bilang kalau tibia ini secara bertahap deh turun turun 10% dulu ke 28 misalnya, ya. Berarti kita mesti nyarinya Nah, kita kan bilang kalau bisa setidaknya bobot murninya gak turun atau tetap. Berarti minimal ininya sama dong. Masuk akal? Logikanya seperti ini. Ya, jadi ini 43,4 tetap jangan turun. Tapi yang kita mau turunkan adalah di sininya 28%. Berapa kali ini? Berapa kali ini? Masuk akal? Sampai sini ya. Jadi masalahnya adalah ini di kilo, ini di persen. Gimana ketemuinya? Ya, tinggal dibagi. Kita tahu bahwa kalau ini 28, kita mesti cari persentasenya dia dulu. Kalau ini 28, ini berarti bukan 62 lagi, tapi di sini dia menjadi 72. 72 bagi yang baru, bukan bagi yang lama. Yang selalu menjadi jawaban yang salah juga adalah selalu adunya yang lama. Bukan aja saya kasih soalnya, bukan aja saya buka jawabannya, saya kasih juga yang mana yang orang sering salah supaya kalian jawab. Kalau nggak lulus juga. Kalau kita udah tahu ininya jadi lebih gampang. Ini dulu yang kita dapatkan. Berarti formulanya adalah hampir 60 tadi, hampir 40. Dan dari sini menjadi tantangan juga. Kalau kita pakai KA yang tadi, berarti hanya 400 gram dapat 10 gram lemak. Benar gak? Kalau pakai KA yang seluruhnya 100 gram KA yang 10 gram lemak, jadi untuk dapat 40 gram lemak dibagi 4. Jadi sama dengan 400 gram KA yang tadi 25 gram kan proteinnya. 25 kali 4 berapa? 100. Ini masih 125. Jadi
Jadi berarti kita bilang kok kalau kita mau menurunkan 2 kilo sebulan, ini ceritanya matematis lagi. Tadi mulai tuh. Kalau misalnya kita mau turun 2 kilo per bulan, lemak, matematika nih ceritanya udah keren-keren yang aja, padahal enggak. Ya. 1 kilo lemak di dalam tubuh dia bukan 9 kalori kali 1 kilo 1000 gram jadi 9.000. Tapi kalau kita lihat di buku-buku metabologi atau biologi selalu dari 7.500 7.700 kalori dikali targetnya berapa sebulan? 2. 7.500 kan biar gampang itu berarti berapa? 500.000 kalori per bulan. Kalau kita setiap hari mau menurunkan, berarti sebulan dari 30 hari. Jadi berapa? Seharinya defisit 500. Mulai ketemu kebanyakan terlalu ambisius. Dia nggak mungkin sehari 900 kalori. Kita defisitnya berarti kalau kita goal setting ini kita benerin lagi. Oh ya selalu sebulan cuma bisa 1 kilo. Iya. Biar defisitnya nggak kebanyakan. Kalau kita 2.000, kalau 7.500 kita dibagi 30, kita dapatnya 250. Lebih realistis. Kita turun di sini 250. Ambilnya dari mana? Ini aja. Tidak semua detail complicated. Tapi kalau teman-teman sampai di sini aja full scope. Tapi kalau teman-teman tahu mau itu kita berbicara tentang ini tadi. Secara realistis ini dari oh iya, 2 kilo per bulan itu dibutuhkan 750 kalori. Dan kita turunnya di sini aja. Lemaknya mungkin sama dia akan ada lawan karena proteinnya perlu tinggi. Dan kalau dia mau yang dengan karbohidrat tinggi, berarti dia pilihannya nanti harus berarti karbohidrat yang kompleks ya, bukan kompleks aja, nasi juga kompleks. Itu beras nasi putih, beras putih juga kompleks. Tapi yang sifatnya per 100 gramnya per. Ada apa yang belajar masak? Ada yang pengen punya suami bisa masak? Sebelumnya saya mau tanya nih, kalau di pihaknya teman-teman sekalian, kalau kita ngomong healthy food atau clean food, healthy cooking apa sih? Coba salah satu aku mau tanya. Apa yang benar kalian? Pasti di mindset kita tuh adalah ada ayam sambal, brokoli direbus, nasi mana? Nggak ada rasa, betul ya. Katanya semakin nggak ada rasa berarti badannya semakin bagus. Nah sayang sekali ya. Makanya di sini kita sama-sama belajar. Kita patahkan di pos itu, di mana healthy can be tasty dan tasty can be healthy. Ya, yuk. Di sini saya mau mendem. Itu salah satu nomor hari. Lalu satu lagi kita masuk ke Texas Mexican chicken satay. Ya, bahannya ayam dengan berbagai paduan karbohidrat dari Afrika, jagung muda dan kacang hitam. Yuk, kita mulai. Oke, yang pertama kita bikin empal dulu ya. Untuk empal ini saya menggunakan daging bagian khas dalam. Ya, kalau kalian nanti di rumah pakai bagian empal itu biasanya pakai sengkel, silakan aja. Tapi nanti masaknya lebih lama, nggak masalah ya. Banyak bisa aja. Tapi ini dibuat di sini saya pakai bagian khas dalam. Ya. Untuk empal ini bumbu yang digunakan adalah bumbu Indonesia banget, gampang banget bisa didapat di rumah. Di sini kita punya
dibiarkan hanya daun salam, serai, dan daun jeruknya aja. Sisanya kita blender halus. Karena saya nggak mau blender, saya udah jadi bumbu halusnya seperti ini. Ya, yuk kita mulai ya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya kasih sedikit air dulu di wadahnya. Kita tungguin sampai panas. Lalu disiapkan kemudian untuk ditumis dengan air. Ini sambil masak, kalau ada yang mau tanya silakan aja ya. Mau masak kayak gini silakan. Nanti untuk biji-biji makanan ini ada di belakang udah saya siapkan ya. Orang sedikit aja ya. Bumbu halusnya ya. Kalau coach, itu tadi coach untuk masaknya menggunakan air tanpa menggunakan minyak. Ya sedangkan saya baca di buku ini tidak ada masalah menggunakan minyak, misalnya olive oil. Terus kenapa coach di situ lebih merekomendasi untuk memasak apa yang namanya tadi empal dengan menggunakan air? Apakah Bukan merekomendasi. Oh, oke. Karena saya pengen menunjukkan, karena ini kan wet saute ini adalah satu teknik yang mungkin gak semua orang tahu. Ya, jadi di sini saya mau sharingnya kebetulan biar tahu. Oh iya, ternyata selain tumis dengan minyak, ada juga loh tumis dengan air. Kan? Jadi sebenarnya sih tujuannya itu, bukannya maksudnya apa-apa. Karena kalau aku pakai minyak, kok sekarang ya pakai 1 sendok teh, kurang lebih 1 sendok teh itu hanya 4 gram minyak, cuman 36 kalori juga, nggak signifikan juga. Ya. Nanti masak April itu tenang kayak ini. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk kalian lebih dahulu ya. Nah ini masukin daun salam. Ini apa namanya? Setelah ini kita Ini nanti videonya kita rekam, rencana kami akan berikan di grup ya teman-teman. Chef mau nanya Chef, penggunaan minyak katanya penggunaan minyak itu misalkan minyaknya diganti dengan pilihan minyak yang lebih sehat, misalkan olive oil, kalwa segala macam. Ada yang bilang sebagus apapun pilihan minyak itu, kalau sudah mencapai titik didih She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickeys on my neck, shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me.